From Watford, London, England, the two-time heavyweight champion of the world, AJ Anthony Joshua. Coming to the ring, the big boys of boxing, representing Queensbury, Dynamite, Daniel Dubois. So it's close. Good luck, lads. Obey my commands. I want you to protect yourselves. Sahabat tinju dunia, pertarungan besar akan tersaji di kelas berat untuk memperebutkan gelar juara dunia IBF yang saat ini masih kosong. Pertarungan tersebut akan mempertemukan dua sosok fenomenal antara Anthony Joshua versus The Dynamite Daniel Dubois. Dua petinju terbaik dari Inggris Raya ini akan membuktikan pada penggemar tinju dunia bahwa mereka siap dan ingin menunjukkan siapa yang terbaik dan pantas untuk menyandang gelar bergengsi, yaitu juara dunia IBF di kelas berat. Sebelumnya Alexander Usyk telah mengumumkan bahwa dia telah mengosongkan sabuk IBF-nya demi bisa melakukan pertarungan ulangnya melawan Tyson Fury yang kemungkinan besar akan digelar pada akhir tahun ini, di mana hal itu berarti Anthony Joshua dapat kembali merebut salah satu gelar juara dunia yang sebelumnya telah dipegangnya. Dan jika dia berhasil mengalahkan Daniel Dubois yang telah dinaikkan statusnya dari pemegang gelar sementara IBF menjadi juara IBF. Sebelumnya, gelar juara dunia IBF ini yang digenggam Alexander Usyk sempat menimbulkan kontroversi. Pasalnya, ada pihak yang meminta bahwa petinju asal Ukraina itu untuk tetap aktif bertarung di divisi tersebut. Kemudian IBF memenangkan banding dan akhirnya meminta Alexander Usyk untuk melepaskan gelar juara dunia IBF-nya itu. Anthony Joshua kembali naik peringkat dalam kelas berat setelah dia menderita dua kekalahan berturut-turut dari petinju Ukraina Alexander Usyk yang kemudian menjadi juara dunia tak terbantahkan dengan kemenangannya yang menakjubkan atas Tyson Fury. Joshua yang saat ini berusia 34 tahun telah dikalahkan Usyk dalam dua pertarungannya yang berlangsung pada tahun 2021 dan 2022. Hal itu seakan meruntuhkan mentalitas seorang Anthony Joshua sebagai seorang singa dalam ring, sekaligus menasbihkan pemburu dari Ukraina yaitu Alexander Usyk sebagai yang terganas dalam divisi kelas berat. Joshua kembali dengan kemenangan angka atas Jermaine Franklin pada tahun 2023, tetapi kemudian melanjutkannya dengan kemenangan KO yang fenomenal atas Robert Helenius dan Otto Wallin pada akhir tahun kemarin. Ia sudah bertarung sekali di tahun ini, yaitu dengan mengalahkan Francis Ngannou hanya dalam 2 ronde. Ya, Francis Ngannou merupakan mantan juara dunia UFC di MMA, merupakan petinju yang kurang berpengalaman, tetapi dia berhasil bertarung profesional pertamanya. Sementara itu, The Dynamite Dubois yang sebelumnya menyandang gelar WBA juga berhasil bangkit dari kekalahannya melawan Alexander Usyk. Petinju berusia 26 tahun itu sempat menantang Usyk untuk memperebutkan gelar WBO, WBA, dan IBF-nya di Stadion Polandia pada bulan Agustus tahun kemarin. Daniel Dubois berusaha keras, awalnya menekan petinju Ukraina itu, dan Usyk harus bangkit dari pukulan yang rendah. Sebuah keputusan yang masih diperdebatkan oleh Dubois dan timnya sampai saat ini, yang pada akhirnya Daniel Dubois dihentikan pada ronde ke-9. Namun berikutnya The Dynamite Dubois ini berhasil mengalahkan Jeremy Riel pada bulan Desember akhir tahun kemarin, dan di awal tahun ini dia juga berhasil menghajar dan meluluh lantakkan Filip Hrgovic hingga menyerah, kemudian merebut sabuk juara interim IBF. Dubois yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Anthony Joshua saat mereka akan bertarung di Wembley pada bulan September bulan depan. Sementara Anthony Joshua hanya fokus untuk memastikan dia dalam kondisi fisik yang prima demi tampil pada pertarungan akbar tersebut. Saya hanya ingin menjadi yang terbaik, melawan yang terbaik, dan mengalahkan yang terbaik. Anthony Joshua telah menjadi raja sejak lama, dan kita semua tahu itu. Jadi malam itu saya harus menjadi pembunuh seorang raja. Itulah tujuan saya dan misi saya. Saya siap untuk berangkat, kata Dynamite Daniel Dubois. Sementara itu, seolah menjawab gertakan dari Dubois, Joshua juga mengatakan jika dia juga siap untuk bertempur melawan petinju sesama Inggris Raya.
Orang berikutnya yang akan maju, Dubois sudah ada dalam pikiran saya sejak lama, dan dia akan ada di pikiran saya selama 12 minggu ke depan, sampai saya mengangkat tangan. Saya juga tidak bodoh, saya tahu permainannya. Kita semua berada di alam liar, kita adalah sekawanan singa dan pemburu. Saya harus tetap waspada, saya tidak bisa hanya fokus pada Tyson Fury atau The Builder. Tujuannya hanya untuk melewati camp pelatihan yang sukses, kemudian tampil pada malam itu, dan hal-hal yang gemilang akan datang di kemudian hari, kata Anthony Joshua. Dalam peperangan kali ini antara Anthony Joshua versus Daniel Dubois, juga sepertinya kedua pihak ingin memecahkan rekor penonton yang sebelumnya telah dilakukan oleh The Gypsy King Tyson Fury, yaitu dengan angka 94.000 penonton saat dia berhasil menghancurkan sesama petinju senegaranya Dillian Whyte. Dan kini kedua promotor Dubois dan Joshua menargetkan untuk mendapatkan lebih dari 100.000 penonton. Hal yang sulit namun mungkin bisa diwujudkan, mengingat kedua petinju merupakan petinju terhebat di negara Inggris Raya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kali ini Anthony Joshua telah menempati favorit menang daripada Daniel Dubois. Joshua mempunyai pengalaman yang lebih dari Dubois, namun demikian banyak yang meyakini jika kemenangan Joshua harus melewati medan yang sangat berat. Daniel Dubois dikenal memiliki pukulan yang spektakuler, meski hal itu tidak kalah dengan Joshua, sehingga pertarungan keduanya diyakini akan menampilkan adu baku hantam dan kekuatan dagu serta pertahanan perang mereka masing-masing. Joshua, mantan pemegang gelar kelas berat 2 kali, telah menjadi kekuatan dominan dalam tinju kelas berat selama bertahun-tahun dan bertarung di Wembley sebanyak 4 kali, sementara Dubois, seorang petinju yang lebih muda dan pemegang gelar IBF yang saat ini menduduki peringkat ke-6 menurut majalah The Ring, akan melakukan debutnya di Stadion Wembley ini. Dan yang lebih mengesankan adalah fakta bahwa kedua petarung telah berhasil bangkit kembali setelah kekalahan dari seorang petinju dari Alexander Usyk. Joshua kalah pada tahun 2021 dan 2022, dan Dubois tahun 2023. Adalah menjadi bijaksana bagi Daniel Dubois, seorang petinju yang ganas dengan gaya yang menyerang dan cepat serta agresif, untuk berpikir hati-hati tentang bagaimana menempatkan agresinya itu. Mengingat Joshua terkenal dengan pukulan balik tangan kanannya yang sangat kuat, seperti ular berbisa yang mengintai mangsanya. Jika Dubois terlalu dekat pada saat dan waktu yang salah, maka selesailah dia. Joshua juga bukan punya alasan untuk berhati-hati dengan cerita bahwa beberapa pengalaman tahun lalu ketika keduanya bertanding untuk tim Golden Boy, Dubois seperti yang dikatakan AJ menyerang saya dengan pukulan yang bagus. Selisih usia 8 tahun di antara mereka, yaitu dengan Joshua di usia 34 dan Dubois di usia 26, adalah salah satu pertanyaan tinju yang klasik tentang usia versus pengalaman. Daniel Dubois mungkin pria yang lebih muda, namun Joshua mungkin memiliki tahun tambahan IQ yang penting di atas ring saat keadaannya menjadi sulit. Singa tua dan singa muda akan bertarung dalam pertarungan perebutan gelar IBF, tentu tidak membosankan. Yakini siapapun yang menjadi pemenang dalam pertarungan itu, kemungkinan besar dia akan kembali melawan pemegang 3 gelar juara dunia, Alexander Usyk, jika Usyk mampu dan berhasil melewati Tyson Fury dalam pertarungan ulangnya pada akhir tahun ini. Anthony Joshua dengan rekornya 28 menang, 3 kalah dengan 25 menang KO, telah menghidupkan kembali karirnya sejak dia kalah 2 kali berturut-turut dari Usyk di tahun 2021 dan 2022. Sementara Daniel Dubois yang mempunyai rekor 21 menang, 2 kalah dengan 20 menang KO, baru-baru ini juga membuat Filip Hrgovic kewalahan. Dubois berhasil menghentikan Hrgovic dengan tebasannya pada ronde 8 demi mengamankan kesempatan kedua untuk meraih gelar juara dunia setelah kalah dari Usyk dengan KO pada ronde ke-9 pada bulan Agustus tahun kemarin. Agar Dubois memiliki kesempatan, ia kemungkinan akan memasang tempo yang tinggi saat melawan Joshua. Tempo ini berhasil bagi dirinya saat dia melawan Hrgovic yang ia hancurkan dengan KO spektakuler, yang artinya hal ini akan membatasi peluang Joshua untuk menjejakkan kakinya dan mendaratkan pukulan-pukulan keras.
Jika Joshua berhati-hati dan enggan untuk berhadapan dengan petinju yang dikenal kuat ini, seperti saat melawan Franklin dan Ruiz, Dubois akan diberikan waktu lebih lama untuk mendarahkan pukulan-pukulannya yang merusak. Ruiz mampu menghentikan Joshua, dan Dubois tentu saja akan terus-menerus diberitahu oleh timnya tentang hal itu. Namun, seperti yang kita lihat saat melawan Hrgovic, Dubois akan menawarkan peluang kepada Joshua, dan mantan juara dunia itu kemungkinan akan memanfaatkannya untuk penyelesaian spektakuler lainnya. Sahabat tinju dunia, apapun hasilnya, yang jelas duel antara Joshua versus Dubois ini akan menjadi salah satu tontonan yang tidak membosankan dan sangat layak untuk disaksikan.